Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan
pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhas itu ada Pak Zulhas juga Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Cukup ya, Pilpres teman-teman? juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut.
Kendati demikian, saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 PSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar, silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya.
Makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan.
Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas.
Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan Paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran,
Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra, maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR.
Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhas itu ada Pak Zulhas juga Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres juga pada saat pemerintahan pertemuan. ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 PSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya, diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah.
Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar.
Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah.
Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin apa Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini.
Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Jam kerja. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak terkait dengan bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto?
Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak, sektor pertahanan Pak, dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali, dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan
Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan dengan para pimpinan partai itu. Pertemuan dengan pimpinan partai. Pak Zulhas. Itu ada Pak Zulhas juga, Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Cukup ya, Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita?
Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang, berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies. Dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang.
Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan
yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak.
Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak.
Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenku maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024,
Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai. Pertemuan kemarin dengan Pak Zulhas, Itu ada Pak Zulhas juga, Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 PSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar, silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu.
Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan.
Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data yang salah. Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang.
Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak
Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman.
Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat. TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan para pimpinan partai Pak Zulhas itu ada Pak Zulhas juga Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres juga pada saat pemerintahan pertemuan. ada, bahas Cukup ya, Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut.
Kendati demikian, saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak. HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya.
Makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan.
agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas.
Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan Paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran,
Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR.
Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhas itu ada Pak Zulhas juga Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 40 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya, diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah.
Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar.
Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah.
Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini.
Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto?
Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita
dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Kemarin Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan para pimpinan partai Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad juga Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya, diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar.
Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum?
Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat.
Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan Paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak.
Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan.
Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang.
Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu. Pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhad. Itu ada Pak Zulhad juga, Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak, ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan.
Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo, waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara
TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi.
Kemudian itu pun salah. Melanjutkan itu pun salah atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data yang salah. Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia.
saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan.
Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya.
Dengan debat kemarin Pak. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu. Kemarin dengan Pertemuan dengan pimpinan partai. Pak Zulhas itu ada Pak Zulhas juga Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, Mbak. Cukup ya, Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 PSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya, diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan,
sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo, waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada
yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid.
Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default.
Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari. Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY,
kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan para pimpinan partai Pak Zulhas itu ada Pak Zulhas juga Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024.
Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak. HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali.
selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi
sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan Paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor di gerbang tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei.
Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan
Di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat singgung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhadi itu ada Pak Zulhadi Pak. Ada Pak Zulhadi juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka.
Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak
hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam.
Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia,
maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra, maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenku maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan
Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu. Pertemuan dengan pimpinan partai. Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad juga, Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 PSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar, silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita?
Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang.
Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan
yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak.
Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak.
Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024,
Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu. Pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhas. Itu ada Pak Zulhas juga, Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Bahas Pilpres nggak, Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, Mbak. Cukup ya, Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak, Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari, Pak? HUT PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP, Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja, Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa, Pak? Ya, diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar, silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu.
Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies. Dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo, waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun.
bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan.
Harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan?
Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman.
Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu. Pertemuan dengan pimpinan partai. Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak
tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan, dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Cukup ya, Pilpres teman-teman? juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 40 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan.
Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo, waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra.
maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara.
Lebih lanjut dikatakannya, data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya, debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia, sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin, Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin.
Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri
terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan para pimpinan partai Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad juga Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres juga pada saat pemerintahan pertemuan. ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024.
Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak. HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali.
selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak
perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan Paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor di gerbang tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei.
Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenku maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan
debat itu kan kemarin sempat singgung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad juga Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pertemuan? Pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa berikut. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka.
Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak
hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam.
Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data yang salah. Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Cukup ya, Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak. Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia,
maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra, maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan
Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, Mbak. Cukup ya, Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 40 buah BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita?
Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang.
Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan
yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan Paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak.
Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak.
Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024,
Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu. Pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhas. Itu ada Pak Zulhas juga, Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Bahas Pilpres nggak, Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak, Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari, Pak? HUT PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP, Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja, Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa, Pak? Ya, diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu.
Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies. Dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo, waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun.
bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan.
Harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan?
Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman.
Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu. Pertemuan dengan pimpinan partai. Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak
tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan, dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Cukup ya, Pilpres teman-teman? juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 40 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan.
Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra,
maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara.
Lebih lanjut dikatakannya, data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya, debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia, sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin, Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin.
Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY,
kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan para pimpinan partai Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024.
Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak. HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali.
selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak
perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan Paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor di gerbang tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei.
Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan
debat itu kan kemarin sempat singgung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhadi itu ada Pak Zulhadi Pak. Ada Pak Zulhadi juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka.
Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak
hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam.
Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia,
maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra, maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan
Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak? Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 40 ASN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita?
Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang, berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang,
Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan
yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak.
Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor di gerbang tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak.
Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024,
Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Dengan debat kemarin, Pak. Pertemuan dengan para pimpinan partai itu. Pertemuan dengan pimpinan partai. Pak Zulhas. Itu ada Pak Zulhas juga, Pak. Ada Pak Zulhas juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Bahas Pilpres nggak, Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, Mbak. Cukup ya, Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak, Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari, Pak. HUT PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP, Pak. Pak, soal 42 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja, Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa, Pak? Ya, diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu.
Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan.
Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon tenang dulu hadirin. Baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang.
Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Jam kerja. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Jam kerja. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak
Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman.
Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhad itu ada Pak Zulhad Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan.
Tapi Pak, ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, Mbak. Cukup ya, Pilpres teman-teman. juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 40 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa perintah. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah
bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya. Makasih, Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua,
kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara.
Lebih lanjut dikatakannya, data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya, debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia, sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin, Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin.
Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak, sektor pertahanan Pak, dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak, sektor pertahanan Pak, dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri
terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenko maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan di era Bapak kan debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut maraton makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para menteri hingga Capres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Pertemuan kemarin dengan para pimpinan partai itu pertemuan dengan pimpinan partai Pak Zulhad, itu ada Pak Zulhad juga Pak. Ada Pak Zulhad juga kemarin pertemuan. Berantai. Ada makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Gimana Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Bahas Pilpres nggak Pak? Bahas Pilpres nggak pada saat pemerintahan pertemuan? ada, bahas Cukup ya, Pilpres juga ada. Cukup ya. Presiden Joko Widodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Kendati demikian, Saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor pada hari ini Senin 8 Januari 2024.
Pak, Bapak nanti akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak? HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP Pak. Pak, soal 40 BSN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa berikut. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali.
selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak
perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat perdebatan soal kepemilikan lahan dalam momen debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari malam. Taktik serangan Anies Baswedan ini sedianya pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 silam. Anies Baswedan mengatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas. Ia pun membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan Prabowo dengan prajurit adalah fakta yang harus diungkap ke ranah publik. Anies juga menyerang Prabowo dan menagih janji Menhan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies Baswedan mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Menhan selama 4 tahun menjabat. Anies menuturkan jika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI. Dalam sesi debat tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyanggah Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Capres 01 ini hanya menjiplak data yang salah. Taktik Anies Baswedan dalam debat yang mengangkat kepemilikan lahan yang dipunyai oleh Prabowo Subianto rupanya pernah digunakan oleh Joko Widodo pada 2019 silam. Saat itu Jokowi yang merupakan petahana dan bersaing dengan Prabowo dalam Pilpres menyinggung soal kepemilikan lahan dari Prabowo. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Calon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicecar oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kewarganegaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anies dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. Pasalnya debat ini juga diperhatikan oleh seluruh dunia sehingga rahasia pertahanan bisa bocor ke negara lain. Diketahui pada debat kemarin Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal MIF dan pengadaan alutsista bekas. Padahal Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Prabowo lantas mengajak Anies dan Ganjar bertemu dalam forum lain untuk menjelaskan data-data. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Cukup Pak.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir tajam soal etika presiden. Sindiran itu disampaikan Anies dalam debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan. Anies bertanya kepada Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Menurut Anies, seorang pemimpin seharusnya bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Anies kemudian menyinggung soal putusan MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres, di mana putusan tersebut terbukti melanggar etik hingga menyebabkan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Namun meski terbukti melanggar etik, Gibran tetap bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin Pak Anies menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin.